Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai fundamental konsep in financial management, yaitu terkait dengan risk and return dalam investasi keuangan. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu risiko dan apa itu tingkat pengembalian atau return. Nah, untuk risiko ini merupakan kemungkinan adanya kerugian atau variabilitas pendapatan dikaitkan dengan suatu aset tertentu, di mana kita dapat memperoleh nilai risiko secara yang dapat diukur secara kuantitatif dengan statistik, yaitu dengan standar deviasi atau standar deviation. Nah, kemudian untuk return ini atau tingkat pengembalian ini merupakan total keuntungan atau kerugian yang dialami investor pada periode tertentu, ya, yang dihitung dengan membagi perubahan nilai aset ditambah dengan pembagian hasil pada periode itu dengan nilai investasi di awal periode. Nah, ini rumusnya yang ada, yaitu bagaimana harga aset pada waktu itu dikurangi harga aset pada waktu sebelumnya ditambah dengan kas yang diterima dari investasi jika ada, ditambah dengan dibagi dengan harga aset pada waktu itu. Apa kita dapat menggunakan rumus yang pada umumnya sering digunakan, yaitu dengan formula sebagai berikut, yaitu harga hari ini, yaitu harga pada periode tersebut dikurangi dengan harga sebelumnya ditambah dengan dividen yang dibayarkan pada periode tersebut jika ada, dibagi dengan harga sebelumnya. Nah, jika dividennya tidak ada, berarti nol nilainya. Berarti kita fokus di sini saja, ya, pada nilai harganya. Jadi seperti itu. Nah, kita coba di sini masuk ke contoh soal ya. Jadi Nyonya Ratna membeli saham dengan harga 1.100, kemudian 1 tahun yang akan datang dijual dengan harga 1.300. Nah, perusahaan membayar dividen sebesar 150 di tahun tersebut. Yang ditanyakan tingkat pengembalian atau return pada Nyonya Ratna dalam kegiatan investasi tersebut. Jadi tadi kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan, berarti harga pada periode ini 1.300 dikurangi dengan harga sebelumnya 1.100 ditambah dengan dividennya 150 dibagi dengan harga pada periode sebelumnya 1.100, ya. Hasilnya adalah 0,31818. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada skenario aset, ada aset XY dan ABCD dengan nilai probabilitas atau nilai kemungkinan yang ada. Ingat, nilai probabilitas itu nilainya harus sama dengan 1, ya. Nah, dari nilai skenario ini yang ditanyakan berapa sih nilai keuntungan yang diharapkan atau expected return pada aset XY dan juga pada ABCD, dan juga risiko pada aset XY dan juga ABCD. Nah, saya coba menghitung yang pada aset XY, ya. Nah, jadi cara menghitungnya di sini adalah seperti ini. Nah, ini nilainya dari mana? Dari mana nilai ini didapat? Kita lihat di penjelasan sebelumnya. Jadi nilainya itu adalah dari 0,20 dikalikan 20%, ditambah 0,20 probabilitas dikalikan dengan 10%, ditambah 0,20 dikalikan 7,5%, ditambah 0,20 dikalikan 5%, ditambah 0,20 dikalikan 2,5%. Hasilnya adalah ini, ya, 9%. Nah, untuk mencari nilai risiko, itu kita akan menggunakan nilai dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi nilai yang sebelumnya kita hitung, yang pertama ini akan kita gunakan untuk menghitung berapa nilai risiko pada saham tersebut, pada aset tersebut. Nah, jadi caranya adalah untuk menghitung risiko ini adalah sebelumnya ini adalah kita akan mencari nilai dari standar deviasinya atau risikonya. Jadi kita akan memperoleh dari nilai ini, jadi 0,20 dikalikan 20% dikurangi 9% tadi tingkat keuntungan, tutup kurung pangkat 2, ditambah dengan
0,20 dikalikan 10% dikurangi 9%, ya. Pangkat 2 ditambah 0,20 dikalikan 7,5% kurangi 9%. Tadi pangkat 2 ditambah 0,20 dikalikan 5% kurangi 9%, pangkat 2 ditambah lagi 0,20 dikalikan 2,5% kurangi 9%, pangkat 2. Ya, seperti itu caranya. Ya, hasilnya ini yang tadi hasilnya kita peroleh adalah 36,5. Nah, ini bukan kita belum selesai menghitung standar deviasi atau risikonya. Berarti untuk mencari risikonya harus kita akarkan. Bisa diakarkan, bisa juga dipangkatkan setengah, ya. Jadi untuk mencari risikonya berarti akar dari 36,5 hasilnya 6,04% atau 36,5 dipangkatkan setengah hasilnya 6,04%. Jadi caranya seperti itu. Nah, kita coba di sini menghitung contoh yang lain. Nah, ini juga ada dua contoh soal ketiga, ada dua kegiatan investasi A dan investasi B dengan nilai probabilitas dan cash flow masing-masing. Nah, di sini yang diminta adalah berapa nilai dari return dan risiko pada masing-masing investasi tersebut. Nah, kita akan milih yang mana investasi yang terbaik. Nah, untuk mencari nilai investasi, berarti nilai probabilitas dikalikan dengan cash flow. Jadi 0,1 kali 15%, kali 15.000, tambah 0,2 kali 20.000, tambah 0,4 kali 25.000, tambah 0,2 kali 30.000, dan 0,1 dikalikan 35.000. Jadi total return yang kita keluar adalah 25.000. Kemudian untuk investasi B bagaimana caranya? Sama ya seperti yang tadi, jadi 0,05 dikalikan dengan 15.000, 0,20 kalikan 20.000, 0,50 dikalikan 25.000, 0,20 dikalikan 30.000, dan 0,05 dikalikan 35.000. Nilainya, kebetulan nilainya sama nih untuk return. Nah, kita akan memilih bagaimana investasi yang terbaik yang mana. Nah, kita akan coba masuk untuk menghitung nilai risikonya. Nah, nilai risikonya sama ya seperti yang sebelumnya kita hitung. Jadi dalam menghitung nilai risiko, itu kita akan menggunakan data dari nilai investasi awal. Jadi caranya adalah 15.000 dikurangi 25.000 pangkat 2 dikalikan 0,1 ditambah 20.000 dikurangi 25.000 pangkat 2 dikalikan 0,2 ditambah 25.000 dikurangi dulu dengan 25.000, nanti hasilnya dipangkatkan 2 dikalikan 0,4, nanti ditambah nilai dari 30.000 dikurangi dengan 25.000, kemudian hasilnya dipangkatkan 2 dikalikan 0,2, ditambah lagi dengan 35.000 dikurangi 25.000, hasilnya pangkatkan 2 dikalikan 0,1. Ya, bagaimana untuk investasi B? Sama caranya. Ya, berarti 15.000 dikalikan dengan nilai tadi yang sebelumnya sudah kita hitung, 25.000, hasilnya nanti dipangkatkan 2 baru dikalikan dengan 0,05, kemudian 20.000 dikurangi dengan 25.000, hasilnya dipangkatkan 2 dikalikan 0,20, setelah itu ditambahkan nilai dari 25.000 dikurangi 25.000 dipangkatkan 2 kemudian dikalikan 0,50, kemudian nilainya 30.000 ditambah 30.000 dikurangi 25.000, hasilnya dipangkatkan 2 lalu dikalikan dengan 0,20, lalu ditambah dengan nilai dari 35.000 dikurangi 25.000, hasilnya berapa, dipangkatkan 2 baru dikalikan 0,05. Nah, diakumulasi hasilnya berapa, seperti ini ya. Ini tadi yang saya sudah jelaskan ya, jadi nilainya seperti ini. Hasilnya tadi kita akumulasi yang investasi A 30 juta. Nah, untuk mencari nilai standar deviasinya atau risikonya, berarti kita akarkan atau dipangkatkan setengah, hasilnya adalah 5.477,23. Nah, untuk investasi B juga sama seperti itu. Jadi, nilainya adalah diakumulasi 20 juta. Untuk mencari risikonya berarti kita akarkan dari 20 juta, hasilnya 4.472,14. Bisa diakarkan, bisa juga 20 juta dipangkatkan setengah, hasilnya sama. Nah, dari standar deviasi ini nilainya berbeda nih. Jadi kita bisa ambil keputusan.
Untuk risiko tentunya kita pilih yang lebih kecil ya. Kalau untuk keuntungan kita pilih yang maksimal. Dari nilai standar deviasi ini kita peroleh bahwa nilai investasi dengan risiko terendah adalah yang investasi B. Berarti keputusan kita memilih kegiatan investasi B daripada yang A dengan tingkat keuntungan yang lebih kecil sebesar 4.472,14. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan terkait dengan fundamental konsep financial management untuk risk and return. Semoga bermanfaat video yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.